Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Dari channel Hodari Podcast Rakyat ya, kemarin itu ada polling ya. Saya coba mengadakan polling, ternyata siapa ya sosok yang mendampingi cawapres Anies Baswedan begitu ya. Ini ada Ibu Susi begitu ya, ada Anies AHY ya, Anies Ibu Susi, Anies AHY dan Anies Yeni Wahid ya. Ternyata ya kesimpulannya adalah dari 19.000 suara ternyata Anies AHY menginginkan Anies AHY di situ mendapatkan ya 78%, Anies Susi mendapatkan 16% dan Anies Yeni Wahid mendapatkan 7%. Artinya apa? Artinya selama ini bisa dikalkulasikan bahwa AHY juga diminati di satu sisi begitu kan. Ini menjadi kekuatan besar begitu ya. Ketika misalnya AHY sudah digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden ya. Ini kan saya melihat bahwa persoalan sekarang kan koalisi kan ada Demokrat, ada PKS dan ada Nasdem, dan satu-satunya yang masuk yang paling krusial sekali yaitu adalah AHY begituan. Ini siapa yang cocok untuk mendampingi Anies Baswedan ya di Pilpres di 2024? Ternyata AHY 78% ya, menginginkan banyak AHY di situ begitu ya. Dari 19.000 suara dan 1,7 ribu like ya, ini menunjukkan bahwa AHY bisa saja ya ini menjadi kekuatan besar kepada Anies Baswedan begitu ya, mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan selama ini begitu. Dan bahkan banyak sekali ya memang pro dan kontra begitu ya. Ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, Anies semakin maju dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini banyak sekali ya. Yang kemudian ada pro dan kontra tentunya begitu kan. Ya di satu sisi ada yang mendukung dan di satu sisi ada yang tidak begitu kan. Ya karena inilah demokrasi kita begitu. Bahkan dalam komentar-komentarnya di sini disebutkan ya, Anies AHY sangat cocok untuk perubahan. Dua orang wanita tersebut bisa jadi menteri apapun ya sesuai dengan bidang beliau masing-masing katanya begitu ya. Tetapi menutup dari ini semua begitu kan, kalau kita melihat bahwa yang ada selama ini ya bisa saja ada kemungkinan besar karena politik kan dinamis begitu, kemungkinan besar bisa berubah begitu ya. Anies AHY sangat cocok untuk perubahan ya, bahkan ya di satu sisi insya Allah Anies Baswedan yang menjadi presiden RI di 2029. Siapapun pasangannya ya, Anies Baswedan, dan siapapun lawannya yaitu tetaplah Anies Baswedan. Inilah komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa apakah mungkin begitu ya, yang digadang-gadang menjadi salah satu calon seperti Mbak Yeni dan Bu Hovifah, terus kemudian Ibu Susi akan mendampingi Anies Baswedan. Bisa saja karena ini adalah politik begitu kan, dinamis begitu ya, tidak menentu di situ begitu. Dan bahkan komentar-komentar dari netizen, Susi tepat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan seperti di pemerintahan sebelumnya. Tetapi perbedaan dengan pemerintah Anies pasti tidak ada barter politik sehingga orang baik ya sebaik Susi ya bisa terbuang dan terganti dengan orang-orang pintu mencari uang alias korupsi. Bahkan ya kalau bisa Pak Anies dari TNI bukan harus dengan AHY, karena LBH ya, baik yang LBH senior dari AHY dari segi apapun, dan juga demi ya koalisi perubahan lebih baik dari non partai, biar ketiga partai mendukung ada rasa keadilan. Saya banyak rakyat mendukung kalau Pak Anies Baswedan ya. Saya kira ini kan masalah politik begitu ya. Politik kan dinamis. Yang dihadapi kita itu adalah Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang jelas-jelas di situ memainkan peran kekuasaan begitu ya. Ya, partisipasi Pak Jokowi kan pasti di situ begitu ya. Maka kemudian kalau Anies Baswedan berkoalisi dengan koalisi pemerintah, maka jelas ini akan ada kemungkinan besar ya menambah kekuatan di satu sisi. Baiklah non partai begitu ya. Kalau Bu Susi sangat pas jadi Menteri Kelautan karena mampu dan menjaga kedaulatan para nelayan ya. Ini lebih cocok, idealnya AHY. Insya Allah memang ada perubahan yang lebih besar. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Jadi ini merupakan aspirasi masyarakat. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di satu sisi mengapa AHY itu punya kekuatan luar biasa. Dia punya masa begitu ya.
punya dia ketua umum partai, punya massa, bisa menggerakkan mesin politiknya di situ, begitu kan di satu sisi, begitu ya. Terus di satu sisi ya, karena dia bekerja keras begitu ya. Bagaimana kemungkinan ada spekulasi kalau dia mengambil dari di luar non partai begitu kan? Artinya mengambil non partai itu ya bisa saja menambah kekuatan, tapi masanya untuk apa begitu kan? Kalau dia tidak punya massa atau bukan orang-orang yang kemudian tokoh yang karismatik, tokoh yang terpandang, saya kira masanya kecil begitu ya. Ya, ditambah itu kan menjadi kekuatan juga di satu sisi begitu kan. Ditambah lagi ya penggerak dari koalisi perubahan. Kan sama-sama bergerak di situ begitu ya. Bahkan ya kalau Partai Demokrat ada sesuatu terkesan bahwa harus capresnya si A, si B, dan si C, maka kemudian kok seperti ini membangun bangsa, kan kira-kira seperti itu logika orang begitu kan. Tetapi saya rasa apapun tidak semudah itu Partai AHY keluar dari koalisi perubahan. Dia sudah berkomitmen begitu ya. Ibu Susi cocok sekali diangkat menjadi Menteri Kelautan karena saya yakin Ibu Susi berkeinginan sekali ingin mengangkat derajat nelayan Indonesia menjadi nelayan yang makmur. Anies AHY cocok ya. AHY loyalitas tinggi terhadap ARB ya. Ya siapapun yang penting amanah dan siapapun yang dipilih Pak Anies Baswedan satu sama lain tetap sama-sama legowo demi kerjasama yang lebih baik buat perubahan negeri ini dan rakyatnya. Maka di channel Khodari Podcast Rakyat ini memberikan komentar bahwa banyak sekali menginginkan AHY di situ untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Ini membuat para lawan-lawan mereka juga di satu sisi ketar-ketir begitu. Mengapa ya? Di satu sisi ya bisa peran penting dari seorang ayah begitu ya, sudah menjabat 2 periode menjadi seorang presiden. Ya dia kan sudah tahu mana pintu masuknya di situ begitu. Dan pada akhirnya begitu ya, mau tidak mau ya kalau bisa di Jawa Timur itu menjadi lumbung Partai Demokrat begitu ya. Kalau memang Anies mengambil AHY di satu sisi begitu kan. Tetapi yang namanya politik kan masih dinamis, tidak menentu di situ begitu. Susi AHY, Yeni, Gatot, dan beberapa lain masing-masing memiliki kecakapan yang sama-sama memberikan pengaruh baik Indonesia lebih baik ya. Sebab Anies Baswedan presiden. Bahkan di satu sisi fokus dan pastikan Anies AHY ya dui tunggal era reformasi. Keduanya cerdas, kemistrinya dan generasi penerusnya pejuang sejati begitu ya. Ya menurut saya pribadi sama-sama cocok begitu kan. Ya yang paling cocok itu untuk sekarang karena mesin politiknya sebagai pendongkrak elektabilitas ya. Sebagai bergerak mesin politik itu adalah AHY di satu sisi begitu kan. Ya karena dia punya masa banyak di satu sisi kalau dia berbicara secara seperti itu begitu. Tetapi secara rasionalitas di lapangan begitu kan ya. Siapa coba begitu kan? Seperti Pak Ma'ruf Amin, dia tidak masuk dalam lembaga survei, tapi kemudian dia punya masa di situ begitu kan, ya. Karena di satu sisi masanya mungkin ya di satu sisi tidak sepenuhnya begitu, tapi saya lihat bahwa perkembangan dan pengaruhnya untuk memenangkan Pak Jokowi pada waktu itu punya peran penting di situ begitu ya. Semangat Pak Anies ya, dan kalah menang dari partai yang bersih-bersih dari rezim agar tidak terbebani ya utang budi, mudah-mudahan ya rakyatnya semakin cerdas dan pimpinannya ya. Kalau benar-benar untuk kebaikan bangsa yang lebih baik dan kembalikan marwah bangsa yang seharus mengesampingkan ambisi kepentingan pribadi atau kekuasaan semata ya dan terus-terus ya. Ikhlas memperjuangkan saya lebih cocok Pak Anies Baswedan dan Gatot untuk kembalikan wibawa bangsa dan siap menjalankan pemerintah dalam real Pancasila pada Undang-Undang ya 45 ya. Di satu sisi yang saya katakan begitu kan, Gatot kan di satu sisi surveinya kecil, di satu sisi masanya sekarang kan sudah beralih kepada Pak Prabowo, sudah beralih kepada Anies Baswedan, dibagi begitu kan. Walaupun secara stagnan begitu hari ini ya tidak naik-naik di situ begitu ya. Dan inilah juga penting menjadi tolak ukur kita bahwa ya kalau Gatot juga dalam ketegasannya oke lah, dalam dunia militer tidak bisa dihiraukan lagi begitu kan, tidak bisa diragukan lagi di satu sisi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa mendongkrak elektabilitas Mas Anies Baswedan untuk kemenangan itu begitu. Dan itu menarik begitu ya. Ya ini masih banyak komentar-komentar netizen begitu ya. Nanti mungkin saya sampaikan aspirasi ya teman-teman bahwa
Anies Baswedan ya bergandeng dengan AHY itu menjadi posisi utama begitu ya di channel Khodari Podcast Rakyat begitu ya. Karena setiap channel ya pasti berbeda begitu. Tetapi kami menunjukkan bahwa dari 19.000 itu sudah saya rasa cukup ya untuk melihat bagaimana tolak ukur melihat potensi ya AHY di situ. Ternyata Anies AHY itu unggul 78%. Itu menandakan bahwa ya prioritas utama dalam mendukung Anies Baswedan ternyata lebih banyak kepada AHY di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.